Firman Tuhan berbunyi demikian. Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya kalau terlalu kecil yang di depan, ya. Atau HP yang ada aplikasi Alkitab boleh ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan tentang zaman dan masa, waktunya kapan tidak perlu ditulis kepadamu, kata firman Tuhan, ya. Tidak perlu diberitahu, ya, dan itu tidak terlalu penting tanggal dan waktunya, tetapi bagaimana sikap hidup kita sebagai orang percaya saat menantikan kedatangan Kristus kedua kali, ya, di mana tanpa ada pemberitahuan tiba-tiba datang dan dikatakan seperti pencuri. Ya, kita tahu kalau ada pencuri tidak akan telepon dulu tuan rumahnya. Halo, om, tante, siap-siap ya, nanti sekitar 2:30 lah saya datang ambil TV Anda, ambil mobil Anda, ambil kendaraan Anda. Nggak mungkin, ya. Atau berkata, karena jam 2 saya datang, tolong dibuka ini ya, pintu gerbangnya jangan digembok lah, ya, dan matikan itu CCTV, nggak usah dihidupin karena saya datang jam 2. Tidak ada pencuri memberitahu. Pencuri justru jauh-jauh hari meneliti dengan cermat sasarannya. Rumah yang akan dicuri itu tidak tiba-tiba dia datang kemudian dia curi, tidak. Dia pelajari sedemikian rupa kapan waktu yang tepat untuk membongkar rumah itu, untuk masuk ke dalam, untuk mencuri barang-barang. Dia tahu jam-jam tertentu di mana tuan rumah mulai lengah, di mana tuan rumah mulai tertidur, nyenyak, ya, di mana penjagaan kurang, dia mulai pelajari. Dan kalau nanti dia masuk, dia harus pelajari juga di mana nanti alternatif jalan lari, jalan keluar untuk mengamankan diri, ya. Bagaimana dia supaya masuk dan berhasil, dipelajari sedemikian rupa. Dan tuan rumah, ya, hati-hati, tidak ada pemberitahuan dari pencuri itu. Tetapi yang perlu adalah supaya berjaga-jaga. Di dalam ayat 4, 5 dan 6 berkata begini, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba datang, ya, tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ya, diingatkan kembali, hari itu, hari Tuhan itu, kedatangan Kristus tiba-tiba seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jangan tidur, jangan sampai tidak sadar diri, jangan sampai terlena, jangan sampai tidak siuman. Di ayat 7 kita baca bersama-sama, 7, 8 dan 9. 1, 2, 3. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jelas diingatkan kembali, jangan tertidur. Kita bukan orang-orang yang suka dengan gelap, bukan orang-orang yang suka dengan keadaan malam di mana kita mulai tidur nyenyak, tetapi kita harus berjaga-jaga. Ayat 10 berkata begini, yang sudah mati, yaitu Yesus Kristus tadi yang menyelamatkan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Menjelang hari Tuhan, ya, sering kita mendengar istilah akhir zaman. Ya, kapan waktunya tak seorang pun yang tahu. Yesus pun tidak beritahu kapan waktu itu. Tetapi yang diminta kepada umat secara khusus orang-orang percaya atau semua manusia
supaya berjaga-jaga, yang belum bertobat supaya bertobat, yang sudah bertobat tetap mempertahankan dirinya sebagai orang yang sudah bertobat, sebagai orang yang benar. Nah, sebagai orang benar, sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, apa yang harus kita lakukan saat menanti kedatangan Kristus kedua kali? Apa yang mau kita buat? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini, renungan kita yang pertama adalah, ya, karena kedatangan Tuhan seperti pencuri, maka kita harus berjaga-jaga dengan memperhatikan tanda-tanda akhir zaman. Berjaga-jaga, lihat sekeliling kita, lihat situasi yang terjadi saat ini, lihat perkembangan dunia, lihat apa yang ditawarkan oleh dunia, lihat apa yang mulai disodorkan kepada kita oleh dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak tanda-tanda yang telah Allah nyatakan di dalam firman Allah. Ya, banyak tanda-tanda, dan diperlukan kepekaan kita untuk melihat tanda-tanda itu. Salah satu tanda dalam pembacaan kita adalah, ya, salah satu tanda akhir zaman adalah di mana dunia dikatakan dalam keadaan damai, aman, tentram. Dunia akan menawarkan keadaan damai sehingga manusia merasa tidak perlu lagi Tuhan. Hati-hati dengan suasana yang damai secara dunia. Oh, ekonomi saya bagus, kesehatan saya mantap, usaha saya meningkat, oh semuanya baik, anak-anak saya juga baik-baik, sehat semua, jadi orang-orang yang hebat, pejabat dan lain sebagainya. Oh, dunia mulai bisnisnya lancar, tidak ada masalah. Nah, itu tidak jadi masalah, berkat-berkat itu tidak jadi masalah bagi kita manakala kita tetap bergantung kepada Tuhan dengan berkat-berkat yang ada. Tetapi persoalan di sini adalah suasana aman, suasana damai secara membuat manusia itu lupa kepada Tuhan. Membuat manusia itu tidak bergantung lagi kepada Allah, tetapi bergantung kepada berkat-berkat itu. Dikatakan apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, oh tenang, semua baik, hati-hati, oh semua nyaman, semua tersedia, tidak ada masalah. Kemudian manusia itu asik dengan dunia, asik dengan situasi, ya, yang menjanjikan secara dunia. Semua aman, semua damai secara dunia. Hati-hati, waspada. Seseorang yang hidupnya mulai meningkat, ekonominya mulai bagus, posisinya sudah mulai bagus, hati-hati. Hati-hati, itu bisa membuat manusia itu lupa kepada Sang Pencipta, lupa kepada Tuhan, dan malah dia asik dengan bisnisnya, asik dengan kehidupannya, asik dengan kenikmatan dunia. Itu yang terjadi. Firman Tuhan ingatkan, ya, di dalam Lukas pasal 17 ayat 26. Bagaimana orang mulai nyaman waktu itu, merasa senang, tidak ada masalah, membuat mereka tidak takut akan Tuhan, membuat mereka hidup asik dengan dosa-dosa mereka. Yang penting sejahtera secara manusia, sejahtera ekonomi. Ya, pokoknya kita dapat makanan yang enak, dapat usaha keuntungan yang bagus. Lukas 17 ayat 26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Arti hari-hari anak manusia, artinya hari kedatangan Yesus. Jadi hari kedatangan Yesus Kristus, lihat, ekonomi semakin membaik, dunia semakin mantap, nyaman. Ya, kita bisa lihat sekarang fasilitas manusia sudah semakin manja. Waktu dekat saja, ya, jarak tempuh yang dekat aja tidak mau lagi sampai. Tinggal, ya, teknologi memanjakan, mulai berpikir yang lebih pintas, mulai bagaimana cara supaya nyaman, supaya nikmat. Semua akan rasa damai, tenang, tetapi tanda kutip itu secara dunia. Mulai berbagai cara dihalalkan, yang penting damai, tenang.
Kamu masalah ekonomi susah, udah lakukan ini. Yang penting ekonomimu baik. Oh, kamu mau naik posisimu, oh gampang, lakukan ini. Dan lain sebagainya. Dan sama seperti pada zaman Nuh. Ada apa pada zaman Nuh? Pada zaman Nuh semuanya menikmati dunia. Di ayat 27 dikatakan apa? Mereka makan dan minum. Mereka kawin dan dikawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Kita tahu sejarahnya. Kejahatan manusia semakin merajalela. Kejahatan manusia meningkat. Kecenderungan hati mereka semata-mata jahat. Tetapi ada seorang Allah, seorang anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang hidupnya saleh, yang bergaul karib dengan Allah. Yang lain tidak bergaul karib dengan Tuhan, yang lain dengan cara dunia, menikmati dunia. Tapi ada satu pribadi, yaitu Nuh dan keluarganya. Ya, di mana Nuh dan keluarganya takut akan Tuhan, bergaul karib dengan Allah, dan Nuh mendapatkan perintah Tuhan untuk membuat bahtera. Dan kita tahu, sejarah mencatat, itu suatu perbuatan yang aneh pada waktu itu. Karena tidak ada hujan, tidak ada badai, tidak ada air yang meluap-luap. Semua baik-baik. Kenapa harus membangun bahtera? Ya, padahal ada suara Tuhan. Bahwa Tuhan akan menunggang balikan, akan membuat tenggelam semuanya, dengan lain malah mengolok-olok Nuh. Suasana dunia akan seperti itu. Ketika saudara mulai hidup secara serius dengan Tuhan, mulai kita hidup takut akan Allah, kita mulai beribadah, dan orang mulai mentertawakan kita. Zaman begini masih beribadah. Anak muda, zaman begini masih takut akan Tuhan. Ayo kita ke tempat sana yang nyaman secara dunia. Mulai kita di dalam rumah tangga kita membaca firman Tuhan, berdoa, dan orang mulai mentertawakan. Ini bukan zamannya lagi, itu zaman dulu membaca Alkitab. Sekarang tontonan kita sudah beda. Hati-hati, karena ekonomi sudah baik. Mungkin ada seorang berkata, ayo kita ke gereja pada hari Minggu. Dan orang yang sudah punya segala sesuatunya itu, oh nanti dulu, zaman begini ke gereja nanti dulu. Ini waktu saya untuk tamasya, ini untuk waktu untuk jalan-jalan, ini untuk rekreasi. Hari-hari lain sudah terlalu sibuk saya ngurusin bisnis dan segala macam. Hari ini saya mau menggunakan waktu untuk rekreasi, menenangkan diri. Persoalannya, tidakkah dapat menenangkan diri datang kepada Tuhan? Tetapi manusianya tidak pikirkan Tuhan. Itu yang akan terjadi. Perhatikan tanda-tandanya. Orang semakin cuek kepada Tuhan. Itu sebabnya ada gereja-gereja di luar negeri mulai sepi. Dan ada juga yang dijual, karena tidak ada lagi orang datang ke gereja beribadah. Menikmati dunia, hati-hati, menikmati dunia. Tetapi apa yang terjadi? Nuh yang taat itu, Nuh yang mendengar suara Tuhan, Nuh yang melakukan perintah Tuhan. Setelah tiba waktunya dia masuk. Orang lain masih santai, orang lain masih enak-enakan, orang lain masih makan dan minum, kawin dan dikawinkan, mereka pesta pora, mereka senang. Tetapi tiba-tiba badai datang, hujan datang, semuanya tenggelam. Tidak ada waktu untuk menyelamatkan diri, tidak ada waktu untuk membuat bahtera yang baru, tidak ada waktu untuk masuk ke dalam bahteranya Nuh, karena Tuhan sudah tutup bahtera itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waspada terhadap kenyamanan dunia, waspada terhadap berkat-berkat yang kita pikir ini dari Tuhan, tetapi sesungguhnya bukan dari Tuhan. Contoh yang lain, situasi akhir zaman itu, ayat 28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Artinya apa? Ekonomi bagus, suasananya luar biasa, makmur secara dunia. Oh, luar biasa pada zaman Lot. Kita tahu semuanya tempat itu indah sekali. Ya, lembah Yordan,
airnya bagus, tanaman-tanaman bagus, mereka menikmati kekayaan. Tetapi Alkitab berkata di situ ada dosa. Kelakuan mereka penuh dengan dosa dan mereka tidak bertobat. Mereka melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Ayat 29. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di mana makanan itu? Di mana minuman itu? Di mana kekayaan itu? Kita tahu Lot bersama istri dan anaknya diselamatkan, tetapi ironisnya istri Lot yang masih pikirannya kepada dunia. Sudah diperingatkan, jangan menoleh ke belakang. Berlarilah, tinggalkanlah Sodom dan Gomora. Berlarilah, cepatlah malaikat itu memegang tangan Lot untuk menarik keluarga itu cepat. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Menoleh ke belakang. Dunia selalu menggoda kita. Mengapa kejahatan terjadi? Ya karena dunia menggoda kita. Ada orang melakukan kejahatan. Ya saya tidak mau mengalami kondisi ekonomi seperti ini. Saya lakukan, saya halalkan segala cara. Yang penting saya kaya, yang penting saya dihormati, yang penting saya menikmati fasilitas yang luar biasa. Dengan cara kejahatan, tidak ada masalah. Itulah keadaan dunia. Tetapi ingat, seperti Sodom dan Gomora, akhirnya dihancurkan oleh Tuhan. Perhatikan ayat 30 berkata begini. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Artinya bagi kita harus waspada terhadap damai yang ditawarkan oleh dunia, rasa aman, rasa tenang, berkat-berkat, ya kekayaan segala macam itu yang ditawarkan oleh dunia. Hati-hati, di penghujung hanya akan menghancurkan hidup kita. Jangan katakan puji Tuhan ketika kita mendapatkan berkat, tetapi caranya bukan dengan cara Allah, caranya bukan dengan cara Tuhan. Ya kita lakukan penipuan, kita korupsi, kita mencuri, kita menipu, dan kemudian kita katakan, oh saya diberkati oleh Tuhan. Nanti dulu. Ya, justru ketika ada berkat-berkat seperti itu, kita jangan terima. Saya melihat tayangan-tayangan, ya ini dunia medsos luar biasa. Ada hal-hal positif yang saya lihat dan saya pelajari. Ada seseorang menemui ya seorang bapak yang sudah tua, dia duduk begitu saja, tidak punya apa-apa. Kemudian tiba-tiba ada seorang menjatuhkan dompetnya. Dan dikatakan ini uang bapak, ini dompet bapak. Dan dia berkata, tidak, saya nggak punya itu, saya nggak punya uang, sama sekali saya nggak punya uang. Nah ini punya bapak, ambil saja. Oh enggak. Dan di situ dikatakan dalam dunia seperti, walaupun dia punya kebutuhan, tapi karena itu bukan miliknya, dia tetap mempertahankan imannya. Dan dikatakan itu bukan punya saya. Terus kemudian ditanya, bapak kenapa tidak mau ambil tadi? Itu bukan hak saya, itu bukan bagian saya. Memang itu bukan punya saya. Berapa banyak orang yang masih seperti itu dalam dunia saat ini? Hanya sedikit. Yang lain langsung ambil, ya uangnya diambil, dompetnya ditinggal, dia pergi. Yang lain tinggal, berkata ini rezeki. Apakah itu rezeki? Itu bisa saja ujian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemakmuran, kebahagiaan secara dunia, ya berkat-berkat yang mengalir itu bisa menjadi suatu ujian, dan kita harus waspada tentang itu. Jangan hidup ini hanya mengejar kekayaan, harta, ya jangan kita fokus untuk itu. Memang orang-orang mulai gelisah dalam hidupnya, pokoknya dia bisa tenang kalau uangnya banyak. Ya kalau punya harta kekayaan, dia akan merasa tenang. Tetapi sesungguhnya itu tidaklah jaminan. Kalau manusia itu asik dengan berkat-berkat itu, tiba-tiba berkat itu akan lenyap,
akan hilang. Tidak terlalu susah bagi Tuhan untuk melenyapkan berkat-berkat itu. Suatu ketika sang pemazmur melihat keadaannya dan melihat keadaan orang lain yang tidak takut akan Allah, yang berkata kepada dia, Allahmu di mana, hidupmu kok seperti itu aja. Akhirnya sang pemazmur hendak berkata, sia-sia aku berseru kepada Tuhan. Hendak dia berkata seperti itu, tapi tidak sempat dia berkata. Dia datang kepada Tuhan, ya, dia mencari jawaban daripada Tuhan. Bagaimana nasib orang-orang yang orang fasik ini, orang yang tidak takut akan Allah ini, yang hidupnya sekarang begitu makmur. Terus Tuhan jawab dengan, ya, lihat bunga-bunga di padang. Sebentar pagi bagus, sore mulai layu, kemudian dibakar. Lihat embun itu ada, sebentar dia akan lenyap. Demikianlah nasib orang fasik. Setelah itu jawaban itu dia berkata, nyaris ku tergelincir. Dalam Mazmur 73 nanti saudara pelajari. Ya, biarlah aku seperti binatang yang dungu, yang penting aku dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, waspada, dunia akan menawarkan, ayo gaji besar, hati-hati. Beberapa waktu yang lalu lihat di tayangan ya media sosial, karena tawaran gaji besar di luar negeri, mereka pergi, ternyata mereka di sana apa? Ya dijadikan penjualan manusia, hati-hati. Ya ada yang berkata, wah kalau enggak ini organ-organ tubuhnya akan diambil, karena mereka dikurung dan tidak bisa pulang ke Indonesia. Wah ngeri sekali ya, dunia, hati-hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanda yang jelas sekali dalam pembacaan kita 1 Tesalonika ini dikata, semua baik, pokoknya tenang hati. Orang yang merasa semua baik, tenang, dia kehilangan kewaspadaan. Ya, justru kita harus terus berjaga-jaga. Dan ada juga tanda lain, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam Matius pasal 24 ada beberapa tanda di sana dikatakan. Bisa dibantu ya. Macet ya. Nah, tanda-tanda lain ini perlu kita berjaga-jaga, dan ketika melihat itu artinya kedatangan Tuhan sudah dekat. Seperti pencuri dikatakan, berjaga-jaga, waspada, terjadi peperangan antar ini pasti, dan sudah mulai, dan pernah kita melihat tapi sebentar redup lagi. Tapi akhirnya nanti perang ini akan berkecamuk, bangsa dengan bangsa akan saling menghancurkan. Kemudian terjadi bencana alam di mana-mana. Ya, gunung meletus. Kita mau lari ke laut, laut tsunami naik. Mau kita lari ke mana? Ya, semuanya akan mengalami kekacauan, bencana alam, bertambahnya kejahatan. Dan kita lihat kasih semakin dingin seorang dengan yang lain. Peristiwa baru-barusan ini viral ya, polisi tembak polisi. Wah, kasihan sekali. Ya, pasti ada penyebabnya. Ya, pasti ada sesuatu secara dunia di balik itu. Ya, dan temannya ditembak mati. Yang ironisnya yang ditembak itu ya sedih sekali, masih sendiri. Ya, pangkat sudah bagus, jabatannya, karirnya bagus, dan betapa sedihnya orang tuanya yang ada di Makassar, ada di bawah. Dan polisi ini meninggal karena ditembak oleh polisi juga. Ya, saudara lihat kejahatan merajalela. Ini luar biasa. Saya melihat satu tayangan, ini perlu kita waspadai. Seorang anak tahanan yang paling kecil, mungkin 7 tahun dia, atau 8 tahun itu ya, menjadi tahanan orang yang paling kecil, yang paling umurnya paling kecil. Kenapa? Waktu papa mamanya pergi, ada adiknya umur 8 bulan, kira-kira begitu, ditinggal sama papa mamanya dan disuruh anaknya yang besar ini menjaga. Ya, tidak terlalu lama orang tuanya mencari makanan. Waktu mereka pulang, kok ada aroma lain, aroma yang kok nggak bagus, gosong begitu. Nah mereka turun, masuk ke rumah dan turun ke bawah, ada di
dapur, ya ternyata adiknya yang kecil ini sudah dimasukkan ke oven, dan di oven adiknya ini gosong, dan papa mamanya menangis sedih. Kok bisa terjadi keadaan dunia? Apakah anak itu sudah melakukan hal yang jahat? Masih kecil? Dari mana tindakan itu? Kuasa kegelapan bekerja, siapapun bisa dia pakai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waspada tanda-tanda ya muncul nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, mujizat-mujizat palsu, penganiayaan terhadap orang percaya. Ya, ini sudah ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ajaran-ajaran palsu merajalela. Ya, ajaran dunia merajalela. Falsafat dunia itu menghancurkan. Salah satu contoh, kalau kau dipukul, balas, kau pun bisa membalasnya. Firman Tuhan tidak berkata begitu. Kita harus mengampuni. Hati-hati juga orang tua. Jangan sampai ketika anaknya dipukul, kemudian katakan kepada anak itu, kamu jangan kasih dirimu dipukul, ayo kita balas. Pukul lagi orang itu. Kita menanamkan hal yang jahat kepada anak kita. Jangan. Ya. Tetapi kita harus tetap berada di dalam kebenaran. Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, mujizat-mujizat palsu, penyesat terjadi. Ya, penganiayaan terhadap orang percaya itu ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jelas sekali. Ya. Terus bagaimana sikap kita? Bagaimana tindakan kita? Ya, ini macet ya. Ya. Di dalam Matius, ya, bisa dibantu ini LCD kok macet-macet ya. Ya, Matius 24 ayat 24. Mari kita baca bersama-sama. Matius 24 ayat 24. 1, 2, 3. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, saudara orang pilihan, saudara belajar kitab suci, saudara rajin beribadah, ya sekiranya mungkin saudara pun akan digoda, akan diseret untuk meninggalkan Tuhan, untuk kemudian asik dengan dunia. Ini pekerjaan kuasa kegelapan, ini pekerjaan iblis. Akhir zaman, tanda-tanda sudah nyata. Untuk itu kita harus waspada, harus waspada. Ya. Ya, jangan pernah kita mengabaikan tanda-tanda yang ada. Kita tahu tadi tanda-tanda itu, kita pelajari. Ya, jangan abaikan, jangan menganggap nggak apa-apa, nggak ada itu, oh masih lama. Jangan, tetapi kita berjaga-jaga dengan tanda-tanda itu. Tanda-tanda itu sebagai alarm. Ya, jangan kita sepelekan. Alarm. Satu cerita. Anjing yang semestinya alarm itu, ya, seorang pemilik anjing, ya, dia pada hari itu tuannya ini bekerja keras, capek, lelah, pulang dari kantor, sudah malam, kemudian dia istirahat, mau tidur, anjingnya menggonggong terus, anjingnya menggonggong, dan berkata ini anjing kok menggonggong, saya nggak bisa tidur. Kemudian dia keluar, dia bentak anjingnya, dia pukul, diam. Anjingnya kemudian diam. Kemudian bapak ini masuk, istirahat, baru masuk kamar, tutup pintu, anjing menggonggong lagi, menggonggong. Dia kesal sekali dengan anjing itu, dia keluar, pukul lagi anjingnya, anjingnya diam lagi. Kemudian bapak itu masuk, anjingnya menggonggong lagi, dia capek, akhirnya dia pukul lagi anjingnya, disuruh diam dan diikat anjingnya, dibawa ke belakang. Dan dia katakan, diam, tidak boleh menggonggong. Ya, setelah dikurung anjingnya, tidak ada lagi suara anjing, dan bapak itu pun tidur dengan nyenyak. Dia berkata, aduh, syukurlah anjing tidak menggonggong. Dia tidur pulas. Saudara tahu pagi-pagi ketika dia bangun,
barang-barang berharga di rumahnya sudah tidak ada. Ya, barang-barang berharga dilihat sudah habis. Ternyata kenapa anjing itu menggonggong? Ada orang yang sudah mengintai rumah itu. Ada sekelompok ya perampok yang sudah siap menjarah. Tetapi kesalahan si bapak itu adalah melihat anjingnya yang mengganggu dirinya. Padahal anjingnya memberikan peringatan. Ketika ada orang menasihati saudara, dikatakan firman Tuhan, nasihatilah. Jangan lihat dia sebagai orang yang mengganggu hidup saudara. Amin. Jangan berkata, ini kamu ngurusin saya, kamu gak usah urusin saya. Nasihati orang lain. Ya, misalnya kita melakukan hal yang jahat, kemudian orang berkata, jangan lakukan itu. Jangan marah dengan orang itu. Tetapi kecenderungan adalah kita marah. Ngapain kamu ngurusin saya? Ada kita ketemu dengan orang yang suka mabuk-mabukan, dan kita, teman, jangan mabuk-mabukan. Orang yang mabuk itu berkata, urus dirimu, bukan uangmu yang aku gunakan. Dia marah, malah membenci kita, dan lain sebagainya. Dan akhirnya nanti, apa yang terjadi? Jika alarm itu disepelekan, diabaikan, jika tanda-tanda itu tidak diperhatikan, celaka. Tiba-tiba pencuri datang. Kebenaran yang kedua, kita harus berjaga-jaga dengan mempertahankan iman dan hidup dalam kekudusan. Kita sudah tahu tanda-tanda itu dan bagaimana sikap hidup kita. Ini sangat penting. Dikatakan firman Tuhan yang kita sudah baca. Ya, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Jadi kita menjaga diri kita jangan hidup di dalam kegelapan. Jangan hidup dengan cara orang-orang yang belum percaya. Jangan hidup dengan cara orang-orang dunia. Jangan mau lagi terjebak dengan situasi dunia. Pora, mabuk-mabukan, melakukan kejahatan, terlibat dengan berbagai kejahatan. Jangan. Kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Orang-orang percaya harus mempertahankan hidupnya sebagai anak terang. Kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Jadi hal yang gelap itu, tempat-tempat gelap itu bukan tempat kita. Amin. Tempat kita adalah tempat yang terang. Ya, anak-anak Tuhan menjadi terang seperti pelitai yang ditaruh di atas kaki Dian. Menyala, kemudian bersinar. Dan jangan sampai kita sebagai orang percaya jangan sampai redup, tetapi tetap menyala. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, menyala bosku. Menyala. Ada amin? Menyala bosku. Halo? Menyala. Terang. Bagaimana kalau kegelapan itu menggoda? Dulu kan kita ada di sana. Dulu saya penjudi, dulu saya pemabuk, dulu saya suka pesta pora. Oh, saya sudah tinggalkan. Dulu saya perokok, pecandu dan lain sebagainya. Oh, saya sudah orang percaya, saya sudah lepaskan itu. Ingat, itu bisa menggoda lagi. Ayo, nikmati lagi. Ayo, ini lagi gratis. Oh, ini lagi pemberian teman. Nikmati lagi. Halo? Dibawa lagi kita ke tempat gelap, dan itu bukan tempat kita. Waktu saya katakan tempat gelap, saudara lihat kiri kanan dan katakan itu bukan tempatmu lagi. Siap? Saya katakan tempat gelap, itu bukan tempatmu lagi. Ya, siap ya? Tempat gelap. Loh, nggak berani? Jangan-jangan tadi kan kita di sana. Berani ya? Ingatkan kalau kemarin ke sana ya besok jangan ke sana lah. Tempat gelap itu bukan berarti ya mati lampunya dimatikan jadi gelap, bukan. Kadang-kadang orang main judi tempat terang juga kok, kan harus ada lampu kan supaya bisa kelihatan. Ya bukan ada lampu atau tidak, tetapi perbuatan yang gelap, perbuatan yang penuh dengan dosa, kejahatan demi kejahatan, itu bukan bagian kita lagi. Ya. Waktu sekali lagi saya katakan tempat gelap, Bapak Ibu dengan mantap kasih tahu kiri kanan, itu bukan tempatmu lagi, ya. Tempat gelap. Pak kalau Liti nggak berani sama ibu ya, nggak apa-apa Pak, berani saja.
Atau nanti oh ya terima kasih. Tapi nanti kalau di rumah itu bukan tempatmu lagi. Oh, tempat kita adalah tempat terang. Jadi kalau saya katakan tempat kita tempat yang terang, saudara bilang apa? Itu dia. Kiri kanan, itu dia. Tempat kita adalah tempat yang terang. Loh, gelap enggak, terang enggak, terus gimana dong kita? Ya, kita tempat terang ya, kita anak-anak terang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Ya, dunia mau membuat kita tertidur tadi. Jangan, tetap setia kepada Tuhan. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga dan sadar. Terus sikap hidup kita perbaiki. Ya, hidup kita terus mengalami proses pembaharuan dari hari ke hari. Dosa-dosa yang mengikat lepaskan satu persatu. Terus kita mau dibersihkan. Sebab ketika Yesus datang tiba-tiba, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Sama seperti ketika bahtera itu sudah tertutup, tidak seorang pun yang bisa masuk lagi. Dan kesempatan saat ini adalah kesempatan bagi kita untuk mempertahankan iman kita, mempertahankan hidup kudus di hadapan Allah, terus memberi diri dibaharui dari hari ke hari, terus berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga, jangan terlena. Dikatakan berbaju jirahkan iman dan kasih. Iman kita tidak tergoncangkan. Ada tawaran-tawaran bagi kita supaya kita menjadi orang kaya tapi tinggalkan Yesus. Kita berkata tidak, saya tetap mengikut Kristus. Oh, ada yang menawarkan jabatan kita akan naik, posisi kita akan naik, tapi tinggalkan Yesus. Dan kita berkata tidak, imanku hanya kepada Yesus. Mungkin ada orang yang menawarkan di mana pemuda-pemudi yang saling jatuh cinta boleh menikah asal tinggalkan Yesus, dan katakan lebih baik aku tinggalkan kamu daripada tinggalkan Yesus. Amin. Ya, karena dunia itu ditawar-tawarkan nanti semua. Kisah nyata sudah ada kan? Kita lihat disodorkan rumah, fasilitas, tetapi dengan syarat tinggalkan Yesus, sangkali Yesus. Keadaan dunia. Tapi kita orang terang, kita anak terang, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi yakin tentang keselamatan di dalam Kristus. Jangan goncang kita. Kita hidup bersama dengan Dia. Andalkan Tuhan dalam hidup ini. Ya, jangan coba-coba cari alternatif Tuhan yang lain. Tidak ada. Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggallah di dalam aku, kata Yesus. Di dalam aku engkau akan berbuah lebat, berbuah banyak. Di dalam Yesus kita akan berhasil. Amin. Kita akan mengalami kebahagiaan walaupun ada tantangan. Walaupun ada penderitaan oleh karena mempertahankan iman. Dan Tuhan katakan memang kita harus siap pikul salib. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kedatangan Kristus itu tiba-tiba seperti pencuri. Tetapi kita harus berjaga-jaga, menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Tetap mempertahankan iman kita. Pertahankan. Matius 24 ayat 13, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Pertahankan. Apa-apa menderita, yang penting ikut Kristus. Amin. Karena ketika kita mengikut Kristus, tiba-tiba hari itu datang, tiba-tiba Kristus datang, kita diluputkan dari sengsara yang besar itu. Kita akan diangkat. Ketika Kristus datang di awan-awan, orang percaya akan diangkat, rapture, terangkat, dan bersama-sama dengan Dia. Kita diubahkan sekejap. Kita akan mengenakan tubuh kemuliaan. Saudara, ini sesuatu yang penting. Kita akan mengalami kebahagiaan. Jadi jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Kita kembali ke jalan yang lama oleh karena tekanan yang luar biasa dengan dunia atau tawaran dunia yang luar biasa. Jangan, tetapi kita harus tetap pertahankan iman percaya kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan saat menanti kedatangan Kristus kedua kali?
Dia datang seperti pencuri. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tiba-tiba. Tetapi kepada kita Tuhan berikan hikmat. Tuhan berikan tanda. Tuhan berikan firman. Mari perhatikan alarm-alarm yang ada. Perhatikan, berjaga-jagalah. Berjaga-jaga dengan memperhatikan tanda-tanda akhir zaman. Lihat tanda-tanda yang ada. Lihat apa kata Alkitab. Benar, satu persatu telah kita lihat, telah muncul, telah digenapi. Dan kedua, berjaga-jaga dengan hidup kita. Pertahankan hidup kudus di hadapan Allah. Pertahankan iman kita. Jangan goncang, jangan tinggalkan Yesus. Melainkan semakin giatlah kita melakukan ya apa yang benar di hadapan Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Tuhan memberkati kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong perjalanan hidup kita untuk kita terus setia kepada Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri.